Oke, selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi ya di market update untuk minggu ini. Ya ini lumayan capek ya hari ini ya. Oke, kita lihat dulu ya sebentar ya. Nanti saya akan lanjutin tentang proses akumulasi itu buat penyegaran buat teman-teman ya. Em, Apa yang kita lihat dari teknikalnya indeks harga saham gabungan. Nah, kalau yang kita lihat sekarang adalah indeks harga saham gabungan mencoba untuk ngelawan balik ya. Melawan balik ya. Semua itu mungkin karena adanya ini optimisme kalau pagutang atau plafon yang sedang diajukan oleh pemerintah US itu mungkin akan disetujui. Jadi ini ada itu ya, ada peluang ya, ada peluang kalau itu udah selesai ya sudah. Ini kan gonjang-ganjing market itu sekarang karena dramanya itu kan. Ya saya yakin banget sih memang pasti akan lewat gitu ya. Cuman ya kalau market tidak berdrama kayaknya nggak seneng banget kan. Ya, nah itu begitu saja ya untuk indeks harga saham gabungan. Nggak ada yang sesuatu yang menarik juga. Kita masih nunggu juga di kalau bisa dia kelarin sampai ke 6.600. Nah, nanti lihat di support itu ada pantulan apa enggak. Daripada dia mantulnya tanggung-tanggung gitu ya. Memang udah masuk ke area-area ini ya, area-area orang bilang supply demand segala macamnya. Tapi ya kita lebih baik kita tunggu aja. Nah, kalau masih begitu ya kita masih juga menunggu ya tidak masuk ke saham-saham yang big cap dulu, terutama buat teman-teman yang swing ya. Oke, nah lanjut. Kalau kemarin kita belajar. Kalau kemarin kita berbicara tentang saham yang akan akumulasi ada di set 1 kan. Nah, terus habis itu ada yang komen begini, ada yang komen begini. Ini ngomong panjang dan lebar, tetapi kok kayaknya titik masuknya di mana segala macam. Saya nggak tahu juga ya. Itu uh, yang kita upload ke YouTube kan videonya cukup panjang ya. Ya, dan itu harusnya ada kata-kata di mana saya bilang, oh, kita masuknya di mana? Ya, kita masuknya di mana? Ada kan ya? Ya, mungkin ya saya nggak tahu. Kalau misalnya nanti diupload lagi ke YouTube ya, tolong ditonton sampai habis. Kalau bisa jangan sambil tiduran, ya resapi lah. Dan kalau teman-teman masih baru juga di YouTube ya, atau mungkin baru join ya, lihatlah ke video-video sebelumnya. Itu kan banyak contoh kasus ya kalau kita bicara mengenai di mana sih set 1, bagaimana cara masuknya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, untuk kita bisa tahu bahwa ini set 1 yang dalam periode akumulasi atau tidak ya, ini ada tanda-tandanya. Jadi teman-teman harus um, tahu dulu nih, saham ini ngapain diambil, ngapain diakumulasi. Itu kan penting ya. Kalau enggak, gimana kita bilang ya? Buat apa gitu loh? Gue koleksi, buat apa gue buang uang banyak-banyak di situ kalau di masa depannya, kita nggak tahu masa depannya berapa lama ya. Di masa yang akan datang itu tidak menghasilkan cuan buat gue. Kalau gue fund manager ya. Jadi gue butuh dong alasan untuk gue melakukan koleksi terhadap barang itu. Ya ini ambil contoh lah ya, analogi sederhana saja. Eh, Jam tangan Rolex. Ada kan ya jam tangan Rolex itu harganya berapa? Ada yang 40 jutaan, ada yang 200 jutaan. Yang 40 jutaan mungkin masih KW kali ya. Yang 200 jutaan ada yang sampai 1 miliar lebih. Ya tapi orang beli. Kenapa coba? Ya ada alasan kenapa dia berani mengeluarkan uang sebesar itu untuk melakukan pembelian. Barang itu doang, cuma jam tangan tok ya. Ada yang ya cuman buat menaikkan penampilan karena memang udah waktunya ya kalau dia harus tampil seperti itu. Kemudian ada yang buat investasi. Ya ada ya lu jam Rolex dipakai buat investasi. Harganya akan terus naik kan itu alasan. Makanya lu keluarin uang sebesar itu untuk membeli sebuah barang yang padahal ya maksudnya kalau cuma menunjukkan jam doang lu bisa pakai jam apa aja. Ya kan? Nggak perlu harus sampai semahal itu. Tapi kan ada alasan. Kenapa dia spending begitu besarnya uang itu. Nah, hal yang sama dengan pada saat proses akumulasi tersebut. Ada alasan. Nah, alasannya apa? Ini kurang lebih 3 ini. Bahkan mungkin lebih ya. Tapi kurang lebih 3 ini. Yang pertama aja adanya potensi turnaround. Ya, potensi turnaround ini kata-kata yang udah pasti teman-teman sering dengar lah, turnaround ya. Jadi mungkin tadinya dia turun ini bukan karena keadaan yang bukan karena keadaan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaannya sebenarnya masih utuh,
Ya, tetapi karena kondisi luar, contoh misalnya kayak kemarin karena pandemi, ya karena pandemi. Nah, karena pandemi, otomatis banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya ya gue coba survive dulu deh, gitu karena nggak bisa bergerak, kan? Mau melakukan ekspansi, ngapain gue melakukan ekspansi dalam keadaan seperti ini? Ya dia kan pasti ya mikir lah ya kayak gitu. Nah, pada saat pandemi udah lewat, ini kan harusnya akan ada peningkatan kembali pendapatan mereka. Nah, ini mungkin akan ada proses turnaround lagi terjadi di sana. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain tuh banyak. Misalnya contoh ya, kita kalau misalnya bicara mengenai BPKP, nanti saya dibilang menggoreng lagi ya. Ya kalau teman-teman mau bilang ini menggoreng ya silakan. Semakin sering digoreng, semakin senang saya. Jadi sekalian aja cepat-cepat naik ya. Jadi nggak usah dibawa-bawa terus gitu. Nah, kayak BPKP, kita udah lihat potensi turnaround-nya udah kelihatan sekali. Kokmin itu udah masuk 12 triliun lebih. Kemarin sudah masuk 10 triliun lebih. Jadi kalau dijumlahkan, itu uang sudah 22 triliun dibuang sama Kokmin ke dalam yang namanya Bank Bukopin itu. Lu kalau tidak punya maksud apapun, lu kalau tidak punya, apa ya kita bilang ya, sebuah sebuah visi bahwa ini kayaknya perusahaan bagus nih. Ngapain gue buang 22 triliun itu bukan uang apa? Ya 22 triliun gitu ya ke dalam sebuah bank yang sebenarnya ini nggak ada apa-apa, gue cuma buang aja uang itu. Ini nggak mungkin kan? Ya kan tidak mungkin kan? Berarti ada sebuah alasan yang dilihat sama Kokmin makanya dia berani masuk ke dalam si BPKP. Nah, yang mungkin yang apa yang terjadi sekarang loh kok nggak naik-naik. Nah, iya proses akumulasinya belum selesai. Proses akumulasi kan tidak bisa berlangsung dalam waktu yang cepat. Ya, tapi nanti teman-teman akan lihat ya yang tanda yang ketiga mungkin dia akan lebih cepat. Tapi kalau dia menunjukkan proses akumulasinya itu tidak akan berlangsung cepat. Sehingga apa yang kita terangkan di sini, lu jangan pakai buat scalping. Ya lu jangan pakai buat scalping. Lu kalau scalping ya kok gue masuk nggak ada apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa, tahu-taunya habis itu gue keluar dia baru jalan. Nah pada saat jalan lu masuk lagi lu kejar, terus habis itu dia turun lagi padahal cuma pullback doang gitu ya. Turun nih, nah karena lu kejar kan, ya dia turun ke bawah, terus habis itu dia naik lagi, lu udah buang. Jadi proses membuang itu lu akhirnya rugi lu juga lumayan besar ya. Oke? Nah, jadi lu perlu memperhatikan bahwa setup ini bukan untuk scalping. Ini juga saya ingatkan ya. Bukan untuk scalping. Kalau dia proses turnaround itu juga bukan membalikkan telapak tangan gitu ya. Kayak misalnya S Hardware. Tiba-tiba setelah PPKM dicabut, pendapatannya langsung naik kembali ke sebelum pandemi. Enggak kan? Ya dia kan proses kan. Pasti bertahap kan. PPKM dicabut. Orang-orang juga masih was-was kan pergi ke mall. Benar kan? Ya, kalau dia masih was-was pergi ke mall, ya artinya ya pendapatannya juga masih berproses dong. Ya, apalagi sekarang kalau teman-teman dia S Hardware kan, dia renovasi kembali, belum lagi nanti kalau dia mau masuk barang lagi, berarti barang harus dipesan, ada pengiriman lagi, nanti ada distribusi barang lagi, itu masih proses. Gitu? Ya ada proses yang harus dijalanin. Walaupun lu lihat dia turnaround. Makanya kalau kita bilang ya dalam proses akumulasi itu ada fase steal-nya, fase silumannya di mana pada saat itu kenapa ya? Kok kayaknya saham ini nggak bergerak atau saham ini mungkin sudah bergerak. Tapi alasannya apa ya? Pada saat itu lu nggak ngerti apapun. Contoh misalnya kayak JPFA sekarang, ya. Mungkin lu bisa menebak-nebak, oh dia kayak gini, gini, gini. Tapi kenapa ya kok sudah mulai ada pembalikan arah di situ? Mulai sudah ada keluar sinyal-sinyal kelihatannya dia udah mulai selesai turun nih. Atau jangan-jangan ini baru mulai muncul awal di mana si fund manager atau si institusi mulai melakukan pengambilan barang. Gitu. Nah, fase itu kita belum mengerti apa sih, ngapain sih di sini gitu. Ya kan, ini ada fase steal-nya. Nah, kalau fase ini kita udah jelas kita nggak masuk. Kenapa? Karena kita juga belum tahu apa yang sedang terjadi di situ. Ya clear ya. Ini saya ngomong loh ya. Fase steal itu berarti fase awal dari selling climax pada saat dia udah ngebottom atau pada saat dia PS ya baru mulai muncul tanda-tanda dia akan mulai
berhenti turun, ya kita nggak masuk. Kita nggak entry di situ. Kalau lu entry di situ, saya jamin lu udah pasti keluar. Karena itu prosesnya masih lama, itu baru di awal. Itu baru di awal, kecuali lu investor. Ya, lu punya uang memang untuk dollar cost averaging. Nah, pada saat muncul-muncul gitu, lu cicil. Tetapi kan kita trading ya. Kalau kita trading nggak mungkin kita membiarkan uang kita mati di situ cukup lama. Jadi di fase still, fase siluman itu, kita tidak masuk. Kita baru mulai memperhatikan. Ambil contoh misalnya kayak JPFA. Teman-teman perhatikan, itu dia baru di fase awal. Ya, fase awal. Nah, next-nya, nanti kita akan mulai lihat gitu loh. Lu melakukan research. Setelah lu dapat gitu ya sinyal seperti itu. Lu research. Ini penting gitu loh. Ya, lu research. Jadi bukan cuma modal ngomong aja. Udah boleh masuk belum? Enggak. Lu research, itu pekerjaan lu. Lu research kenapa JPFA. Ya, kenapa gue harus memperhatikan dia. Kenapa kok ada lu ya satu kekuatan mulai membalikkan keadaan. Membalikkan tren. Karena yang bisa memutarkan tren, yang bisa menaikkan harga, itu bukan kita retail. Ya, retail itu cuma butiran debu doang di market. Ya, tapi kalau sudah ada yang membalikkan tren, ini contoh ya, kayak JPFA kan sudah sampai ada sebuah candle yang begitu besarnya. Itu berarti ada something yang sedang diperhatikan oleh market. Ya, market siapa ya? Kita nggak tahu. Ya, dan kita mulai memperhatikan itu. Nah, pada saat dia mulai terjadi seperti itu, lu research apa sih yang sedang terjadi pada JPFA. Ya, dan itu kita tidak masuk. Oke? Jadi bukan karena ada sebuah candle hijau besar, terus kita masuk. Enggak. Lu kalau mau pakai style ini, lu kalau mau pakai pattern ini, kita baru masuk setelah ada konfirmasi retest. Retestnya kemana? Ke support. Nah, kalau lu nggak ngerti soal support dan resisten, lu belajar dulu support resisten. Itu ya. Supportnya di mana ya? Pasti di support, pasti di bawah. Gitu. Nah, pada saat dia konfirmasi, lu juga sebenarnya tidak perlu masuk di situ. Kita butuh beberapa konfirmasi lagi kan? Itu namanya secondary test. Ya. Ya, nah itu baru fase A-nya selesai. Di fase A-nya selesai, bagaimana kita bisa melihat fase A-nya kelar? Lu akan lihat ada break dari sebuah trend line. Ya kan? 9 buying test tuh. Dia akan break dari trend line pertama. Menandakan bahwa downtrendnya kelar, ini dia udah mulai ke sideways. Dia udah mulai ngebes. Nah, ngebes ini apakah pasti dia adalah stage 1? Belum tentu. Maka dari itu kenapa kita butuh konfirmasi kan? Kita konfirmasi berapa titik? Ada secondary test fase A, ada secondary test fase B. Ya, kemudian ada trend line pertama yang break di fase A. Gitu? Ya. Nah, kemudian ada satu lagi konfirmasi yaitu spring. Kalau sampai dia terjadi spring. Nah, kalau sampai dia terjadi spring, kita masuk di mana? LPS. Last point of support. Di ujungnya ada namanya minor uptrend. Nah, bagaimana cara minor uptrend itu terjadi? Ada namanya higher high, higher low. Gitu. Sangat clear sebenarnya kalau mau diperhatikan ya. Nah, di situ lu masuk. Nah, masuk yang ke terakhir di mana? Pada saat dia ngebreak. Ngebreak dari base. Ya, base-nya kan kelihatan. Pada saat akumulasi itu terlihat sekali base-nya. Ya, artinya support dan resistennya, pergerakan harganya itu berjalan di dalam trading range itu. Ya, di dalam trading range itu. Nah, ini harusnya clear banget lah ya. Saya udah ngulang itu berkali-kali gitu. Nah, kemudian lu beli terakhir itu adalah pada saat dia breakout, di situ yang kita sebut sebagai SOS. Sign of strength. Jadi kalau di price action itu berarti nge-breakout. Nah, kalau di pattern ini kita sebutnya sebagai reakumulasi, tapi yang pendek, yang kecil. Ya, di dalam reakumulasi itu yang awalnya itu adalah distribusi. Awalnya ya, stage awal itu adalah distribusi. Jadi kalau lu lihat kasusnya adalah breeze, maka lu akan bisa ngelihat bahwa breeze fase yang sekarang itu kemungkinan besar adalah spring. Peluangnya adalah spring. Dari mana kita tahu dia adalah spring? Itu yang saya cerita di hari Rabu kemarin.
Lu lihat apa benar karena pembobolan data ini mengubah fundamental dari si BRIS ini. Lalu research dong. Apakah benar dia mengubah? Kalau ternyata dibobol dan si BRIS ini tidak melakukan tindakan apapun manajemennya, itu pasti ada perubahan pada fundamentalnya. Pasti akan ada uang-uang yang hilang. Pasti akan ada tingkat kepercayaan yang hilang di situ. Karena bisnis bank adalah bisnis kepercayaan kan. Tapi apakah si BRIS itu mengambil tindakan? Yes. Ya kita ngelihat bagaimana dia berusaha untuk memulihkan kembali situasi dan lain sebagainya. Nah itu udah normal, Bob. Yang kita lihat sekarang itu udah normal. Nah apa yang terjadi pada penurunan kemarin? Ya apa yang terjadi pada penurunan kemarin? Coba bayangkan. Ya, nah itu yang kita bilang. Kita bisa aja salah. Ya mungkin saja ya ternyata dalamnya itu lebih parah daripada yang diberitakan. Bisa aja toh. Ya tetapi teknikalnya menunjukkan bahwa dia sebenarnya udah kelar. Si BRIS ini udah tinggal SOS stop, habis itu mau jalan apa enggak. Nah, hari ini dia balik lagi ke tempat di mana kita beli. Nah, saya sih masih sempat koleksi ya. Jadi udah average down lumayan. Average down lumayan. Kalau kemarin Pak Peter kan bilang 1.750 ya. Saya nggak tahu Pak Peter sempat average down nggak di sekitar 1.600-an. Kemarin yang di hari Rabu sama hari ini. Hari ini dia masih sempat kok. Dia masih sempat, saya masih sempat masuk di 1.600 sekian deh. Ya sebelum akhirnya dia ngebreak sampai ke atas gitu loh. Saya masih sempat ngebeli di situ. Ya, tetapi apakah dia udah berakhir? Nah, kita nggak tahu. Dia akan menunjukkan kepada kita, oh ini udah selesai nih reakumulasinya. Itu pada saat dia ngebreak resisten lagi. Tuh, ya. Nah, 1.600 kita ngelihat bahwa memang dia udah kelar. Nah, masih tunggu retest lagi, Pak. kemarin pada saat dia turun, ya itu kalau teman-teman lihat dari teknikal ya, itu dia kena di daerah-daerah sekitar 1.600 itu kalau lu gambar tuh ya. Itu daerah demand-nya lah ya. Itu adalah candle bearish terakhir pada saat penurunan sebelah kirinya. Lu lihat deh ya. Itu yang terjadi yang pertama, oke? Nah, BRIS itu apa? BRIS itu turnaround atau apa? Enggak, dia masih dalam proses berkembang, masih dalam proses pertumbuhan si BRIS. Masih proses pertumbuhan, apalagi ketambahan satu yang namanya unit syariah BBTN. Ya kan? Nah, ini yang kita mau tunggu. Ini tanda-tandanya loh ya. Satu potensi turnaround. Nah, apakah unit syariah BBTN? Kita tahu pasti dia akan digabungkan ke BRIS. Memang di awal digadang-gadang ya, semua unit syariah di Bank BUMN itu akan digabungkan ke BRIS. Tetapi yang unit syariah BBTN itu enggak. Yang punya Mandiri gabung, BBRI udah pasti gabung kan. Kemudian yang punya BBNI gabung ya. Nah, nggak tahu kenapa tersisa yang namanya BBTN. Nggak tahu ya. Nah, dan prosesnya tiba-tiba nggak jelas aja. Gitu ya. Suddenly Mr. Erick Thohir mengatakan bahwa Desember ini kelar. Harus kelar makanya. Ya, nah, teman-teman research dong. Ini BBTN kalau ditambahkan ke dalam BRIS, jadinya apa? Growth apa enggak? Membuat si BRIS ini growth apa enggak? Kalau dia growth, ini yang kemarin saya bilang, kalau EPS-nya terus growth, itu pasti sejalan dengan harganya. Pasti sejalan dengan price-nya. Jadi EPS growth, price-nya juga growth. Gitu. Itu yang kita lihat gitu. Nah, BBTN ini apa? BBTN ini perumahan. Jadi banyak KPR yang pasti akan digabungkan ke situ. Nah, yang kita mau lihat itu adalah unit syariahnya si BBTN lebih banyak NPL-nya, non performing loans-nya, atau lebih banyak yang enggak. Nah, kalau lebih banyak tidak, ya lu hitunglah ya pendapatan yang akan ditambahkan ke dalam BRIS itu berapa. Itu saja udah ada potensi kan, growth-nya di berapa. Itu tanda-tandanya. Nah, yang kedua, ini kalau yang turnaround ya, turnaround sebenarnya cukup jelas lah. Jadi saham yang fundamentalnya tidak berubah tetapi tenggelam karena keadaan ya, atau tadinya dia bagus kemudian jadi jelek, kemudian karena dia mendapatkan something gitu ya menjadi bagus kembali ya. Contoh lah kayak misalnya kemarin-kemarin yang soal konstruksi kan hampir boleh bilang sebenarnya tidak ada apa-apanya di sebelum periode Presiden Jokowi kan. Nah, begitu digalakkan yang namanya infrastruktur, mereka langsung kan menjadi saham-saham emas tuh.
Ya kan? Saham-saham beggar tiba-tiba dia mendapatkan apa itu namanya? Sentimen yang begitu luar biasanya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lagi zamannya Indofarma. Indofarma pada saat zaman BPJS. Itu kan saham Indofarma itu hampir boleh bilang, aduh udahlah jangan dibeli. Ya nggak bakalan terjadi apa-apa di situ. Karena udah jelas banget itu saham hampir boleh bilang tiarap banget gitu ya, masih bagus Kimia Farma. Ini Indofarma suddenly dia ditugaskan dan di lelang itu dia menjadi pemenang untuk memasok obat-obat BPJS. Itu jadi apa itu? Ya, nah kemudian kalau teman-teman lihat itu turnaround ya, itu turnaround teman-teman pasti bisa dapat lah cerita-cerita tentang saham-saham turnaround. Nah yang kedua adalah saham cyclical. Saham cyclical ini apa? Saham yang memang cycle, ada cycle-nya. Ya, paling gampang itu adalah lu lihat batu bara. Ya, batu bara. Jadi setelah cycle-nya BPJS, itu saya ingat banget ya. Cycle-nya BPJS sama yang semen, mulai masuk yang namanya cycle-nya batu bara. Pada saat itu apa yang terjadi pada Delta Dunia Makmur dan Indi? Ya, itu saya clear banget ya. Kenapa? Karena saya ngalaminnya. Ya, di mana dari 53 saham Doit, 53 perak itu menjadi hampir 1050. Gitu. Itu naiknya sampai segitu ya. Memang prosesnya lama, itu sampai 2 tahunan. Ya. Nah, itu proses cyclical. Cyclical mana lagi? Pasti akan terjadi lagi, yaitu pada saat nih teman-teman mungkin akan lihat ya, nikel itu sedang jatuh-jatuhnya. Ya kan? Kenapa? Karena kemarin itu udah naik tinggi sekali pada saat digoreng soal mobil listrik kan, digoreng soal Tesla mau masuk Indonesia, digoreng soal ya intinya itulah ya, mobil listrik, ekonomi hijau dan lain sebagainya kan. Kemudian nikelnya tidak boleh diekspor dalam keadaan apa itu raw ya. Dalam keadaan hanya bahan baku tok. Ini harus diproses dulu sehingga membuat nilai tambah ya, nilai tambah dari harga jual nikel tersebut gitu. Nah, itu otomatis akan menaikkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan. Nah, kalau pendapatannya naik, ya apa yang terjadi kan? Ya kita udah bisa lihat lah ya, kayak Harum, bagaimana. Terus nikel satunya lagi NICL kan sebenarnya dia baru ini ya, baru IPO ya. Harum lah, Harum ya. Yang saya rasakan itu Harum ya. Yang lain tuh nikelnya kayak Inco segala macam, tapi pergerakannya nggak sedrastis, sehebat si Harum kan. Saya pikir teman-teman pasti masih ingat lah soal si Harum kan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya sedang lagi kolaps. Ya, lagi turun harganya. Kita tunggu cyclical satunya lagi, yaitu pada saat mobil listrik udah benar-benar mulai berjalan, di mana pabriknya sudah mulai terbangun. Ya, kemudian apa mobil listriknya, penggalakan mobil listriknya itu sudah benar-benar masif. Kalau sekarang itu masih ya kita bilang apa ya? Masih mentah banget lah ya. Kita baru baru masuk ke dalam proses apa itu namanya memberikan insentif kan ya. Nah sedangkan uh, apa mobil listriknya sendiri itu kan di sini doang nge-build up-nya, tapi hampir boleh bilang barang-barangnya semua masih dari luar. Jadi dia kirim mungkin dalam bentuk spare part ya, terus kita rakit di sini. Kayak Ioniq kan dirakit di sini kan. Ya, tetapi barang-barang itu Ioniq itu komponen lokalnya cuma berapa persen kan. Nah, baterainya itu kalau tidak salah saya tidak salah ingat ya, itu kalau tidak salah ya, kalau baterainya bisa diproduksi di lokal, itu berarti akan menaikkan tingkat kandungan dalam negerinya itu hampir 20 atau 30% gitu. Karena mobil listrik itu kan utamanya itu adalah baterai kan. Ya ini sama kayak handphone teman-teman lah. Handphone kalau baterainya tidak berfungsi, nggak ada gunanya handphone itu. Nah mobil listrik itu yang paling memegang peranan itu adalah si baterai ini. Ya, nah kita akan lihat nanti cyclicalnya akan balik ke situ. Tapi ini mesti nunggu waktu, ya, mesti tunggu waktu. Ya, waktunya kapan? Ya kita nggak tahu kan. Ya kita tinggal nunggu waktu. Itu cyclical, cyclical batu bara, cyclical CPO, ya. Nah itu biasanya produk-produk komoditas itu akan mengalami cyclical. Nah ada cyclical yang terjadi setiap tahun, yaitu kalau setiap hari raya itu kan biasanya consumer good itu biasanya akan naik kan. Ya itu biasanya. Tahun ini kayaknya fine-fine aja ya. Ya, tapi memang udah naik lumayan lah. Ya, nggak tahu ya karena Lebaran atau apa, karena data kayaknya sih Lebaran nggak tahu banyak ya. Cuman uang beredar sih banyak sekali.
Ya, nah itu yang kita mau lihat cyclical-nya. Ya kalau lu udah lihat ada cyclical, nah lu tinggal cek dong di saham-saham mana yang lagi ngebest. Saham-saham mana yang ada di set 1. Kemudian kita research, benar nggak cyclical yang mulai terjadi? Oh kalau benar, oh ini dia. Ya ini akan mulai kita ambil. Nah, yang ketiga ini mungkin agak susah kita ambilnya. Jadi dia mungkin tidak akan berbentuk base. Ya, yang ketiga ini dia mungkin tidak akan berbentuk base. Tapi dia lebih akan berbentuk lebih ke arah prosesnya kayak nanjak gitu. Ya, nanjak kenapa? Karena ini growth-nya cepat. Mungkin teman-teman masih ingat WIRG, metaverse-nya, ya, WIRG. Waktu itu kan ini adalah saham new economy, di mana semua orang-orang new economy mengatakan bahwa ini loh, ini adalah saham masa depan. Ya, saham yang akan jadi apa gitu lah, DMMX segala macam ya. Sehingga orang bondong-bondong beli. Kenapa? Karena diharapkan growth-nya itu begitu cepatnya. Dan betul memang growth-nya cepat ya, udah cuan segini aja ya. Padahal bisnisnya kita nggak jelas. Ya buat saya sih, saya nggak jelas banget bisnisnya apa ya, metaverse ya. Bikin apa Indonesia tapi di dunia maya. Nanti bisa beli tanah di dunia maya. Apa kabar itu semua ya? Nggak ngerti juga ya. Nah itu adalah sebuah proses atau pertumbuhan growth yang cepat, atau mereka bilang apa ya, upstart ya atau apalah gitu ya, itu istilah-istilah mereka. Tapi itu growth yang cepat. Nah itu kayak yang growth yang cepat-cepat ini, kalau lu dapat bagus, tetapi kalau enggak agak repot nih. Kayak misalnya contoh DRMA, itu growth yang cepat. Begitu IPO dapat ini ya, dapat si Hyundai ya, kemudian growth-nya cepat banget. Nah, ini agak-agak susah lu lihat satunya. Jadi dia akan prosesnya itu akan nanjak gitu. Prosesnya itu akan nanjak. Nah, ini yang mungkin teman-teman tidak biasa ngelihat set satunya, lah kok nanjak ya? Harusnya set satu kan katanya ngebest gitu. Nah, kalau dia pertumbuhannya cepat, nggak mungkin dia ngebest. Oke? Dia nggak mungkin ngebest. Dia pasti akan nanjak. Gitu. Karena apa? Orang kalau pertumbuhan yang cepat itu nggak mungkin ditutupin masalahnya. Nggak mungkin ada namanya fase steal-nya. Nggak mungkin ada fase silumannya di mana mereka bisa pelan-pelan koleksi dulu gitu. Gitu. Kenapa? Karena growth-nya kelihatan. Ya. Ini sebentar ya. Saya coba ini IG-nya nggak tahu kenapa. Bolak-balik bolak-balik ini nih. Ya. Oke, ya. Itu kurang lebih ya. Jadi ada tiga tanda-tanda di mana saham tersebut akan diakumulasi. Jadi tanda-tanda ini adalah alasan, oke? Alasan. Jadi kalau tidak ada alasan, ya ada kan banyak yang nanya tuh. Saham ini gimana? Saham itu gimana? Kok kelihatannya kayak di set 1 ya? Kalau dia tidak memenuhi 3 alasan ini, udah lu nggak usah lihat nih. Ya dengan kata lain, biasanya fundamentalnya udah pasti nggak jelas gitu. Ya walaupun dia di set 1 segala macam. Karena kalau tidak ada 3 alasan ini, saya nggak ketemu alasan yang lain ya. Apa karena dia ngebest, karena dia adalah saham repo. Itu saya repot nih menemukan alasan-alasan seperti itu. Tapi karena ada 3 alasan inilah, lu akan lihat bahwa kalau dia ada di best, kalau dia udah mulai di stage ya, turunnya udah selesai, kemudian dia ngebest, ya berarti kan ini sebenarnya dia udah ada perubahan trend nih. Kita tinggal menunggu konfirmasi ini set 1 atau ngelanjutin set 3 buat turun ke bawah. Ya, begitu kita dapat konfirmasi ya berarti 1 titik di mana dia akan secondary test, dia akan retest kembali ke support, kemudian tes lagi ke support ya. Kalau ada 1 kali lagi mungkin dia akan ngejebol. Ya ngejebol support itu tapi ingat ya kalau shake out ya, dia ngejebol support itu kemudian balik dengan cepatnya. Ya, contoh kasus paling mudah adalah si SMGR. Itu juga kita tunggu ya. Apakah benar dia akan lanjut kembali dengan cepat? Karena ini sebentar lagi ada dividends. Ini mungkin aja dia akan naik kan. Atau dividends udah selesai ya. Si yang semen-semen itu. Ya, jadi lu lihat ada 3 hal itu. Oke. Nah, sehingga nanti lu akan dapat begini. Ya, ini udah cycle-nya banget. Udah cycle-nya begitu. Ya, ada proses akumulasi. Ya, di mana orang-orang mungkin tidak akan berpikir bahwa saham ini ada gunanya. Ya, kemudian udah mulai masuk, ada media mulai expose, datanya mulai kelar, ya mulai kelihatan, EPS-nya kok mulai bertumbuh gitu kan.
Ya, kemudian udah mulai masuk ke dalam rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu akan ada masuk dalam periode markup. Itu sebenarnya kalau kita boleh katakan ya, busnya itu udah meninggalkan terminal. Ya, busnya udah meninggalkan terminal, tinggal ya lu tunggulah mungkin dipakainya swing low-nya lah, apalah segala macam itu udah price action di atas ya. Lalu nangkap-nangkap begituan. Tetapi yang pasti adalah pada saat dia markup, demand yang keluar, permintaan yang keluar itu lebih gede daripada supply-nya. Supply-nya kemana? Sudah diambil pada saat akumulasi. Sudah diserap pada saat dia proses akumulasi. Gitu. Nah, biasanya yang markup itu partisipasi dari publik. Ya, publik udah mulai masuk ke situ. Kemudian ya next-nya pasti nanti dia akan ada distribusi. Pasti akan ada mentoknya nih. Di mentok di atas ya sudah. Berarti kan dia udah mulai taking profit. Oh, ini udah over value. Cycle-nya udah selesai ya dan sebagainya. Gitu. Udah pasti aku udah mulai akan ada alasan-alasan seperti itu sehingga terjadi distribusi. Tetapi justru pada saat distribusi inilah teman-teman akan lihat shifting psikologinya akan dibikin euforianya malah tambah tinggi. Ya, tambah besar. Ya, sehingga apa? Lu tidak meninggalkan tempat itu. Ini pertempuran belum selesai. Kenapa? Gue punya barang masih banyak. Jangan pergi dulu. Ya kan? Ambillah barang-barang gue. Itu kan proses distribusi kan? Itu ya. Nah, sampai akhirnya lu sadar bahwa kok dia udah turun ya? Nah, itu kayak batu bara gitu loh. Sampai hari ini kan masih ada yang berharap kan dia akan naik. Dia akan naik lagi. Oh, ini akan naik lagi dan sebagainya kan. Padahal cycle-nya udah selesai. Ya, lu cycle-nya udah selesai dan lu masih berharap dia naik lagi ya, tunggu nanti. Nah, lu berani nggak nunggu berapa lama? Karena cycle pertama itu kalau tidak salah di 2018, 2020, 2018, 2019 ya. Atau 2016-an ya. Nah, sampai hari ini itu berapa tahun kemudian baru mulai lagi naik. Gitu ya. Ini ya. Jadi teman-teman lihat ini yang saya kasih lihat nih ya. Biar ngerti lah. Ini adalah proses di mana dia membalikkan arah, membalikkan tren yang tadinya turun. Ya, ini dia balikin trennya nih. Dia balikin tren, kemudian masih turun kembali. Ini PS-nya. Ya, kemudian sampai ke SC. Lu kalau urutin mah pas banget ya. Ini ST. Ini sempat spring nih. Dia lebih rendah daripada ini. Ini bisa juga ST kan. Kemudian ini LPS. Kemudian ini LPS. Nah, habis itu ini masih sempat turun nih. Dia tapi udah sempat nge-break. Lihat nggak change of karakternya. Jadi dari sideways ini. Anda lihat ya. Ini trendline pertama. Downtrendnya kelar. Menandakan downtrend kelar. Ya, jadi trendnya yang turun udah kelar. Ini mulai ke samping trendnya. Ya, kemudian trendline kedua menandakan bahwa dia udah kelar. Udah kelar. Ya, udah kelar sideways-nya. Sekarang gue mau naik. Ini yang disebut sebagai minor uptrend gitu loh. Ya, di ujung sini ada minor uptrend. Kemudian dia nge-break. Berarti change of character-nya mulai terjadi. Ya, change of character. Tadinya dia downtrend, change of character. Kemudian dia sideways, change of character. Menuju kemana ya? Pasti harusnya markup ya. Gitu kan? Nah, daerah sinilah SOS. Ya. Dan awalnya itu adalah distribusi. Nah, habis itu dia nge-spring. Ya, nge-spring. Nah, ini yang mau kita lihat. Springnya itu naik kembali dengan cepat enggak. Ternyata naik kembali dengan cepat. Saya yakin banget nanti Senin ya, pasti banyak sekali yang mulai datang ke BRIS. Kemarin kan ngomong, oh BRIS ARB 2 kali. Saya malah saya balas komennya. Sekalian turun cepat ke support. Biar kita lebih gampang. Ya, ya kenapa? Dia ARB kan? ARB cuma 7%. Kalau mungkin ARB yang 35% jauh lebih gampang turun sampai ke supportnya. Ini disayat pelan-pelan. Ini kalau ARB yang dibatasi ya. Disayat pelan-pelan. Belum lagi. Tahu-tahu di 1600 dia mulai mantul. Tahu nggak teman-teman 1600 itu apa? Saya pernah tunjukin kan. Itu adalah EMA 200 di situ. Pas di situ dia mantul. Ya, pas di situ dia mantul. Ya, kemudian hari ini sampai ke berapa ya? Ya 1700 berapa gitu ya. 1750 ada nggak ya? Ya nanti teman-teman lihat ya, Senin akan mulai euforia lagi. Ya mulai euforia nanti siapa tahu nanti habis itu Selasa diturunin lagi.
Ya, ini turunin lagi, nanti takut lagi. Habis itu mau keluar lagi. Ya, itu berita-berita negatif dipakai buat itu. Ya, setelahnya, ya kan teman-teman memang butuh mengumpulkan sentimen kan, mengumpulkan berita-berita. Nah, berita ini diolah dengan logika. Ingat loh ya, diolah dengan logika. Kemudian ya, teman-teman lihatlah yang saya sempat bilang kemarin kan, oh data bocor betul ya, data kita memang nggak usah begini aja udah bocor, apalagi apalagi apa diomongin bocor gitu. Ya, nah, iya. Kemudian komposit kita masih downtrend juga, betul. Dia masih turun juga. Jadi kita mau ngarapin si Breeze ini tiba-tiba langsung ke langit gitu, agak susah. Kenapa? Karena market direction-nya lagi. Ya, karena market direction-nya lagi ya, maka dari itu kita masih tunggu. Ya, nah ini saya tunjukin lagi ya beberapa contoh. Ini contoh kasus kayak S-Hardware. S-Hardware kita ngikutin dari awal loh. Ini ngikutin dari awal. Ini saya bukan ngomong baru kemarin ya. Oh, ini S-Hardware udah di atas gitu kan. Kita di sini aja saya masih ngajak kan. Ya daerah-daerah sini ini pada saat dia naik saya masih bilang udah biarkan dia naik, dia biar dia turun. Lu ambil di daerah support. Ini support loh, ini namanya support. Ya, kemudian apa? Ini naik, biarkan dia naik. Tunggu dia turun. Ya, baru lu itu. Ini konfirmasinya kita. Hari ini saya berharap dia ngebreak. Ternyata tidak. Nah, jadi ini kan masih akan ada penurunan lagi. Moga-moga ya Pak masih bisa ke 540 lagi. Semoga lo ya. Nggak jamin juga sih. Tapi ya siapa tahu barangnya belum cukup kan. Kenapa naiknya lumayan cepat nih. Ya kan? Siapa tahu masih ada uang. Ya mungkin dia masih akan ngebest lagi di sini. Kemudian naik lagi. Siapa tahu loh. Ya kita nggak tahu. Ya, nah habis contoh kasus siapa? DILD. Ini juga sama. Kalau lu nggak bisa ngelihat base-nya, lu ke weekly. Ya masih ingat kan? Secondary trend. Apa secondary trend itu adalah trend yang bisa kita lihat ini udah mau pembalikan arah apa belum. Itu secondary trend kan. Habis itu minor sama major trend kan. Nah ini adalah secondary trend kita. Teman-teman akan mulai lihat dia akan ada pembalikan arah. Maka dari itu kita lihat ini ya trend line-nya. Ini trend line weekly. Harusnya cukup kuat. Ya kan? Trend line weekly. Nah, kalau lu mau pastikan dia akan ngejebol atau lanjut trend apa enggak, nih. Pastinya kalau dia udah di atas 300. Ya, di atas 300. Tetapi kalau lu tunggu sampai di atas 300, ya memang udah ketinggalan banget kan. Ya, kita aja di 140-an nih. Di daerah sini nih. Nah, ini 140-an. Ini masih spot, kemudian dia sempat naik ke sini. Ya, sempat naik ke sini, kemudian ngebreak lagi. Ya, ngebreak lagi. Ini masih sempat turun kok ke sampai ke 170-an, teman-teman lihat ya. Nih. Ya, ini yang pada saat dia ngebreak itu, ini yang saya bilang kan kita tunggu di sini. Ini masih sempat turun kok. Sampai ke berapa? Sampai ke 175-an. 174. Ya, dia sempat turun kok. Ya, retest, tutupin ini kopongnya. Bisa mulai naik kembali. Ini aja saya sih harapin adalah base-nya. Ya, nge-base dulu. Nah, apalagi dia didukung oleh sektornya si DLD. Sektornya properti kan lagi bagus ya. Ya lagi bagus. Kemudian ini juga salah satu yang saya pikir ini adalah akan jadi turnaround-nya. Kenapa? Karena waktu pandemi pikiran kita kan adalah saham properti pasti jelek. Oh pasti nggak ada yang beli, nggak ada yang berani beli, ya. Tetapi ternyata waktu pandemi justru penjualan mereka lagi tinggi-tingginya. Uang orang-orang ternyata gede, ya. Uang orang-orang ternyata besar, banyak daripada nganggur. Ada properti bagus, beli, beli, beli gitu loh. Itu ya. Makanya teman-teman lihat kayak BSDE, CTRA, Astri ya, pendapatan mereka kok bagus-bagus ya. Itu nah IPS-nya mulai bergerak. IPS-nya mulai bergerak, otomatis harusnya akan diikuti oleh pergerakan harganya. Ya yang pertama ya pasti BSDE lah. Ya udah naik, masih naik lagi. Ah ini udah pullback kan. Teman bisa lihat kan. Ini udah mulai mengalami kenaikan. Nah, pada saat dia naik begini lu pasti kejar. Nah, pada saat dia turun ini, waduh bahaya nih. Ya bahaya nih, dia turun kan. Nah, sampai ke daerah sini. Ini apakah nanti akan turun lagi nggak tahu. Ya, tetapi ini udah mulai ada pantulan nih. Ya udah mulai ada pantulan. Oke, ini BSD. Ini properti. Ya, kalau propertinya bagus ya pilihan kita cuma itu doang. Nah, tapi saya mau tekankan sekali lagi ya. Saham-saham begini
yang begini, yang akumulasi segala macam itu tidak banyak. Ya, tidak banyak. Ya makanya santai banget kan kita. Ya kalau lu begini santai banget. Ya kita tinggal konfirmasi, oke, udah masuk. Oke, masuk. Habis itu udah lu tahu dia masih akan menuju ke stage 2. Nah, pada saat di stage 2 lah lu baru mulai perhatikan kira-kira mana ya stage 3-nya. Di mana stage 3-nya akan berlangsung. Itu pada saat biasanya IPS-nya udah mulai mentok-mentok tuh. Udah susah lagi naik lagi ya. Kalau orang fundamental bilang ini udah over value, ini udah kemahalan, bla 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 segala macam lah. Ya itu biasanya, tapi ya udah kita tinggal ikutin. Nah, pada saat dia di Mark 2, di stage 2, apa yang lo lakukan? Hitung base-nya. Hitung base-nya. Ya, teknik kita sebenarnya udah clear banget. Kalau lu di stage 2, lu hitung base-nya. Paling tinggi berapa? Base 5. Ya, paling tinggi dia base 5. Itu biasanya orang bilang saya baru tahu ya. Rally drop rally base rally ya, rally base rally. Nah, itu memang hitung lah, itu base on base. Lu masih bisa ikut di base 1, base 2. Nah, setelahnya lu udah nggak boleh ikut lagi karena itu udah ketinggian. Ada peluang di situ udah distribusi. Nah, kalau enggak, dia akan base ya sampai maksimal 5. Berarti ini saham lagi bagus banget. Kalau dia bisa sampai ke 5. Tapi kalau enggak, ya udah 2 3 juga sebenarnya udah cukup, udah gede banget itu. Ya sekarang aja teman-teman lihat deal ada sekitar 25-an sampai 30%. SR-nya juga kurang lebih segitu ya, 30-an persenan kan. Ya, jadi masih cukup oke lah, cukup lumayan lah gitu lah. Tapi santai gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalnya gue mau nggak mau kayak gitu? Ingin santai-santai kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Nah, gue ada market satu lagi, makanya saya perkenalkan teman-teman di market itu. Nah, lu obok-obok lah di sana, gitu kan? Tuh uangnya kecil kan? Itu buat apa namanya menyalurkan kegatelan lu lah, ya kan? Nah, yang ini udah lu biarin aja gitu. Jadi udah setupnya udah clear begitu aja. Lu pakai buat position, lu pakai buat swing ya, tunggu sampai dia distribusi baru kita keluar. Gitu. Nah, pelan-pelan lu pasti akan mulai terbiasa. Pelan-pelan aja gitu. Kenapa? Kenapa saya menggunakan pattern-pattern ini? Karena gini, time frame-nya kegedean, itu daily. Kita nggak bisa pakai time frame yang kecil. Ya kan, kalau time frame yang kecil mungkin akan terjadi lebih cepat. Maksudnya bisa TP-nya jauh lebih cepat kan. Nah, kalau ini dimasukin ke time frame yang kecil, aduh jelek banget candle-nya. Gitu kan, kadang ada transaksi, kadang nggak ada transaksi. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Gitu. Jadi ya maka dari itu udah karena time frame-nya gede, ya udah kita ikut yang buat long. Oh, nggak ada uang, nggak ada biaya nginep kan? Ya nggak ada bilang, oh lu kalau nginepnya sekian komisi harus bayar sekian, kan nggak ada kan? Ya kan? Karena nggak ada ya sudah lu hold aja. Toh nggak ada, nggak sampai membuat lu ngapain kok? Itu floating profit kok, ya kan? Nah dia selama dia floating profit tidak ada perubahan apapun dengan fundamentalnya, gue ikut, gitu. Ya, oke, oke. Itu doang, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Mhm. Gitu ya. Jadi beberapa minggu ini kan saya udah mulai di daerah sini kan ya, udah position aja lah. Jadi saya udah malas lagi ngaturin soal support resisten gitu ya. Kita cuma pakai buat swing doang untuk sebentar-sebentar gitu keluar, trading sebentar keluar, trading sebentar keluar gitu. Udah lu di forex aja itu trading sebentar-sebentar keluar gitu. Nggak terserah lah. Nanti Selasa ya. Saya menemukan satu cara compounding kayaknya enak nih. Ya, tapi ini risk manajemennya harus pas nanti Selasa deh kita bahas ya. Ya, intinya gitu. Ya, oke. Lu mau di short term kita di forex aja, tapi kalau di saham karena time frame-nya gede, udah kita ambil long aja. Gitu. Toh sahamnya sebenarnya nggak banyak. Dan kita nggak perlu harus menganalisa setiap hari. Capek, beneran capek banget. Saya berasa banget kok. Capeknya itu loh. Kayak di forex kan kita harus analisa setiap hari kan. Maka dari itu saya kerucutin untuk beberapa setup aja. Ya di luar itu saya udah nggak mau tahu setup yang lain. Karena capek. Bener-bener lu teman-teman analisa satu chart itu bisa bisa 5 menit, bisa sampai 10 menit kan. Ya apalagi lu ngambil dari top to down. Itu bisa sampai sekian lama itu. Capek, capek. Jadi maka dari itu ya udah. Dan kita apalagi kalau di forex ya, kita nggak perlu sebenarnya sering-sering trading juga sih. Ngapain sampai kecanduan gitu?
gitu kan? Ya proses forward testing saya sih udah mulai kelar gitu. Jadi psikologinya saya udah mulai saya planin. Karena kalau enggak, kolaps nih. Beneran kolaps. Ya kenapa? Karena lu jadi kayak trading 24 jam. Ya, di paginya lu liatin saham kan, apalagi lu kalau lu scalping juga di saham, scalping juga di forex, wah habis dah lu. Gitu. Saya pikir kalau asuransi lu nggak gede, asuransi kesehatan lu nggak gede, lu bakalan habis juga. Habis juga uang lu di situ. Gitu. Jadi ya nggak usah lah. Gitu, enjoy your life lah ya. Ngapain punya uang banyak tapi akhirnya nggak bisa enjoy. Nah, cuman teman-teman harus ingat market direction-nya dulu. Kalau market direction-nya nggak bisa kemana-mana, ini agak repot buat bergeraknya juga. Ya market direction-nya begitu. Gitu. Jadi kita akan nunggu. Yang udah siap-siap begini, ya kita tunggu. Kayak SMGR, IPTN, INTP, semen-semen, itu juga kita tunggu. Gitu. Tunggu market direction-nya waras gitu. Ya kalau dia udah mulai waras, nah itu harusnya saat dari saham-saham itu mulai bergerak. Ini. Ya kita mau tunggu dia waras gitu. Itu makanya kenapa saya masih tetap berpegang pada market direction. Walaupun memang saham-saham yang mungkin yang kita pilih-pilih dari kemarin ya, itu nggak kemana-mana. Ya seenggaknya dia bertahan di situ atau dia naik. Itu aja. Ya walaupun dia marketnya jelek itu ya. Tapi dia nggak mungkin langsung brung jalan gitu loh. Langsung arah lah, dan sebagainya. Kecuali memang ada terjadi sesuatu yang wah gitu loh ya. Sentimen yang wah banget itu yang tidak mungkin dilewatkan. Nah, mungkin itu akan dikejar walaupun marketnya jelek. Tetapi ini agak susah. Kalau market jelek, sentimennya biasa-biasa aja, ya dia juga akan bergerak biasa-biasa aja. Gitu. Ya dia akan pasti akan tunggu marketnya bagus, otomatis dia akan mulai ikutan juga. Gitu. Ya. Oke. Saya berharap cukup clear ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Senin mendatang ya. Hari Senin mendatang ya, ya selamat weekend, happy weekend semuanya. Jangan lupa istirahat, beneran. Udah panas banget cuacanya ya. Terus habis itu um, baru liburan lagi kemarin ya. Ini terus masuk hari Jumat. Terus ini kita kan masih ada trading lagi malam ya. Tapi kayaknya hari ini saya enggak ya. Jadi saya pamit dulu ya. Kayaknya ini bentar lagi saya juga mau istirahat dulu. Nanti minggu depan lagi deh. Ya, oke. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Silakan dianalisa ulang ya. Oke, saya izin pamit ya. God bless.